penting untuk kemudian ditegaskan ayat Al-Quran yang lain, gitu ya, karena ini sebenarnya menjadi tugas kita bersama. Kalau seandainya kita lihat fenomena alam saat ini, ketika hujan ada banjir, ketika kemudian kemarau itu ada kekeringan, ada musuh, ada gagal panen dan seterusnya, itu lebih disebabkan oleh apa yang pernah diperbuat oleh manusia. Dhaharul fasad fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dal ladzi 'amilu la'allahum yarji'un. Terus jangan sampai kemudian kita berpikir bahwa tidak ada hubungan antara fenomena alam dengan perilaku kita. Kenapa kita kok kemudian semampu kita harus melakukan amar ma'ruf nahi munkar, meskipun amar ma'ruf nahi munkar itu wonten kaplingnya sendiri-sendiri. Amar ma'ruf nahi munkar itu wonten kaplingnya sendiri-sendiri. Hal-hal yang terkait dengan misalnya sweeping dan seterusnya itu bukan kapling kita. Yang kalau seandainya itu kemudian nekat kita lakukan, pasti akan ada bentrok. Kalau dalam konteks misalnya di Jember misalnya itu ada Satpol PP, ada polisi, ya, itu adalah kaplingnya masing-masing. Jadi jangan sampai kemudian amar ma'ruf nahi munkar ini secara serampangan kita lakukan padahal kita tidak punya kewenangan. Ketika kemudian itu kita lakukan, maka pada akhirnya akan terjadi bentrok. Itu seperti itu. Jadi man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi fa illam yastati' fa bi lisanihi fa illam yastati' fa bi qalbihi. Kapan dengan menggunakan yad, kapan dengan menggunakan tangan misalnya, kita paksa, kita upayakan secara dengan tangan, kekerasan misalnya. Kapan dengan lesan, kapan dengan qalbu, dengan hati, itu ada kaplingnya sendiri-sendiri. Kalau bukan aparat, maka kita jangan melakukan sweeping. Itu seperti itu. Itu pun diatur oleh para ulama. Mereka bentrok semua. Apa yang bisa kita lakukan? Ya kita laporkan. Di situ ada Pak RT memungkinkan untuk kemudian misalnya berkoordinasi dengan aparat desa. Pak RT bisa berkoordinasi dengan aparat penegak hukum dan seterusnya. Itu seperti itu. Kalau ingin menegaskan bahwa ada tanggung jawab dari kita karena kita memiliki keyakinan bahwa ada hubungan antara ramahnya alam, bersahabatnya alam dengan kondisi kita. Apakah kemudian langit dan bumi itu akan bersahabat memberikan keberkahannya kepada kita atau boten? Itu tergantung perilaku kita. Di dalam ayat Al-Quran dikatakan dhaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Kerusakan yang terjadi di bumi, di darat dan di laut itu bima kasabat aydin nas, karena disebabkan oleh perilaku yang dilaksanakan atau yang dilakukan oleh manusia. Itu seperti itu. Jadi kenapa kita kok kemudian misalnya punya kepentingan untuk kemudian mengingatkan orang-orang yang misalnya teledor dan seterusnya? Karena kalau seandainya azab itu turun, itu sapu bersih. Pokoknya ketika kemudian muncul di sebuah daerah, apakah daerah itu adalah orang baik atau tidak misalnya, ketika kemudian muncul itu semuanya terkena secara umum begitu. Kan cerita dalam konteks Bani Israil itu kan begitu. Ketika kemudian orang itu mententang bahwa hari Sabtu itu tidak boleh mancing, tapi ternyata ada yang mancing, itu kan terjadi 3 kelompok. Ono sing wis ketok ae melakukan itu, wonten sing tidak melakukan itu, tidak melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah, akan tetapi dia itu kemudian tetap ada di tempat itu, tidak keluar dari tempat itu. Ada yang kelompok ketiga. Jadi yang pertama melakukan kemaksiatan, yang kedua adalah tidak melakukan kemaksiatan tapi tetap berada di tempat itu. Yang ketiga itu adalah tidak melakukan kemaksiatan dan keluar dari daerah itu. Napa selanjutnya? Ternyata ketika azab turun itu semuanya meliputi, apakah itu melakukan atau tidak, semua yang ada daerah itu, yang pada di daerah itu, yang selamat itu adalah orang yang keluar dari daerah itu. Kalau seandainya lingkungan kita di sini, tanah kita di sini dan seterusnya, menjadi kepentingan kita untuk kemudian peduli kepada lingkungan kita,
apakah lingkungan kita itu sudah baik atau tidak. Ketika kemudian sudah baik, ya alhamdulillah. Ketika itu tidak baik, maka kita harus peduli untuk kemudian beramar ma'ruf nahi munkar. Ternyata kemarin itu berapa titik yang namanya miras saat ini berapa titik dijual bebas. Kalau besar motor wortel, kemudian jalan Sumatera itu wortel, kemudian di Gebang itu ada. Yang ketemu itu kemudian di lingkungan kota ini ada 7 atau berapa titik yang itu kemudian sebenarnya secara ilegal diperdagangkan. Akan tetapi tidak ada yang berani untuk mengingatkan, sehingga kita berkoordinasi dengan Gus Firjon, kita berkoordinasi dengan DPR, kita berkoordinasi dengan tokoh-tokoh yang lain untuk merapatkan barisan. Nopo sebabnya? Karena kalau seandainya kemudian ini terjadi bencana dan seterusnya, itu juga akan menimpa kita. Karena rumah kita ada di situ, karena keluarga kita ada di situ. Kita tidak mungkin untuk kemudian keluar dari daerah kita. Karena demikian kita tetap harus peduli. Itu seperti itu. Terus perlu penegasan dhaharal fasad fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Jadi kerusakan yang terjadi di dunia, di bumi ini, apakah itu terkait dengan daratan atau lautan, itu sebab bima kasabat aydin nas, itu lebih disebabkan oleh perilaku yang ditampilkan oleh manusia. Jadi kalau tafsir itu mengatakan afsadahumullahu bidunubihim, Allah merusak mereka, membinasakan mereka bidunubihim, sebab dosa yang dilakukan. Dan ini luar biasa. Pokoknya kulo sering mengatakan, monggo kita paksa diri kita untuk pada akhirnya mampu menjadi uswah hasanah untuk keluarga kita. Yang paling penting itu, karena potensial untuk tidak menjadi uswah hasanah itu besar saat ini karena adanya HP itu di antaranya potensial. HP itu adalah sesuatu yang pada akhirnya menjadikan kita lupa waktu, lupa pekerjaan, lupa macam-macam. Oleh sebab itu kita cukup mengapresiasi misalnya kalau seandainya di Australia sudah, kemarin terakhir di Brasil itu sudah berhasil, sudah yang namanya HP itu tidak boleh masuk sekolah dan seterusnya. Saya nggak ngerti ya, kita itu kapan gitu, apakah harus menunggu korban lagi dan seterusnya untuk kemudian pelarangan HP untuk kemudian dipegang oleh anak-anak yang masih kecil dan seterusnya. Yang jelas harusnya kita mengambil pelajaran kenapa negeri-negeri yang sekuler, negeri yang tidak mendeklarasikan sebagai negeri agamis dan seterusnya, itu sudah mampu membaca dampak dari adanya teknologi yang cukup luar biasa ini. Yang paling penting mungkin anfusakum wa ahlikum nar dulu. Kita yang paling penting keluarga kita dulu. Mau pastikan bahwa anak-anak kita, keluarga kita berkesimpulan bahwa kita itu orang baik. Itu ya wajar. Berkesimpulan bahwa kita itu adalah orang yang patut diteladani, orang yang bisa dijadikan sebagai uswah hasanah. Ingat bahwa yang dimaksud dengan yang baik itu oleh anak-anak kita itu adalah yang ditampilkan oleh orang tuanya. Yang ditampilkan oleh orang tuanya itulah yang dianggap sebagai sebuah kebaikan. Ketika kemudian yang ditampilkan oleh oleh orang tua di keluarganya itu adalah yang berbau negatif, maka yang akan dilakukan oleh anak-anak kita, anggota keluarga kita, itu adalah yang negatif. Kalau seandainya yang ditampilkan itu adalah yang positif, maka pada umumnya yang akan dilakukan oleh anak-anak kita itu juga yang bernada positif. Itu kalau negatif ya negatif, kalau seandainya positif ya positif. Itu seperti itu. Yang selanjutnya, walau anna ahlal qura amanu wattaqaw la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardi walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Selalu begitu. Jadi walau anna ahlal qura amanu, kalau seandainya sebuah penduduk sebuah negeri itu adalah aman, beriman, wattaqaw dan bertakwa, la fatahna. Jadi kalau seandainya kita ngomong dalam konteks bahasa Arab, buat syarat
jika penduduk negeri itu adalah beriman dan bertakwa, lafakah, maka pasti akan kami buka barokatin, keberkahan minas samai wal ardi, dari langit dan bumi. Kalau seandainya ada hujan yang menjadikan suburnya Tuhan, bukan hujan yang menjadikan longsornya bukit, longsornya gunung, longsornya tebing dan seterusnya, bukan itu. Itu lafatahna alaihim barokat minas samai wal ardi. Tumbuhan-tumbuhan itu kalau seandainya musimnya itu tumbuh dengan baik dan seterusnya, itu syaratnya itu adalah aman wa taqwa, beriman dan bertakwa. Inilah yang harus menjadi kepedulian kita ketika kita melihat realitas di mana misalnya nyata-nyata tidak sholat, nyata-nyata tidak sholat, gitu ya, tidak sholat itu diorganisir. Pulau kemarin itu yang memang buatan rame-rame Mas Agus. Pulau kemarin itu mantu, memang buatan rame-rame. Karena nopo itu pulau bikin mantu ini buatan gak beritiang. Kayak undangan itu, alhamdulillah misalnya itu buatan innalillah, makanya jadi diupayakan tanpa ibu. Kalau teman-teman saya itu mohon maaf tidak menerima bingkisan dan seterusnya. Itu saya tanya kepada anak saya, hati-hati sholat, Pak Maneta terpaku wadi atau dibaca sholatil gitu, anu Joko Butuh itu apa di mengkira waktu dari sholat itu diperhatikan. Jangan sampai kemudian kemaksiatan itu kita lakukan, sementara di sisi lain kita kepingin keberkahan. Keberkahan itu muncul kalau seandainya kita tidak maksiat kepada Allah. Kata-kata ini mudah, tapi aplikasinya sulit. Ya. Aplikasinya sulit. Dalam konteks keluarga maupun itu sulit. Ya. Oleh sebab itu sering saya katakan, yang mampu kita paksa itu adalah diri kita. Kita tidak bisa memaksa istri kita, tidak bisa memaksa suami kita, tidak bisa memaksa anak kita, tidak bisa memaksa orang-orang yang menjadi anggota keluarga kita. Tidak mampu kita paksa. Yang memungkinkan untuk kita paksa itu adalah diri kita. Saya harus baca Quran setiap hari. Ketika dia Ahmad begitu. Kalau seandainya rumah itu setiap hari dibacakan Quran, berbahagia. Saya harus baca. Kita tidak bisa memaksa istri kita sampai butuh baca Quran, anak kita sampai butuh baca Quran, kemudian anggota keluarga kita yang lain misalnya sampai harus baca Quran. Gak bisa. Yang memungkinkan kita paksa memang diri kita. Itu saya harus setiap hari. Saya harus setiap hari. Yakinlah kalau seandainya kita sudah mampu memaksa diri kita, maka orang lain juga akan seperti itu. Ketika kita bisa memaksa diri kita untuk berbuat baik kepada anggota keluarga kita, kepada anak kita, kepada istri kita, kepada siapapun yang menjadi anggota keluarga kita, yakinlah sikap yang sama itu juga ditampilkan oleh mereka kepada kita. Jadi cara menundukkan istri itu tidak bisa kita paksa istri berbuat baik. Caranya itu adalah bagaimana kita menampilkan sosok yang bersahaja, sosok yang berakhlak, sosok yang santun kepada mereka, kepada istri dan seterusnya. Insya Allah istri, insya Allah anak, insya Allah siapapun yang menjadi anggota keluarga kita akan menampilkan sikap yang sama kepada kita. Jadi rumusnya apa? Rumusnya Mas Agus itu pendekatan yang berbeda. Kata sih jadi mesti musuhan pasangan, anak, macam-macam. Ternyata betul efektif. Mesti ada ya. Dalam titik tertentu orang diperintah tersinggung, sehingga sibuk memerintah orang lain, sibuk kan untuk memerintah diri sendiri. Alhamdulillah ketika kita memiliki keyakinan dan pandangan seperti itu, di mana kita tidak akan berucap kecuali yang baik pada istri kita, pada anak kita dan seterusnya, ternyata orang lain itu juga berperilaku yang sama, berucap yang sama kepada kita.
sehingga yang namanya rumah tangga baiti jannati itu menjadi keniscayaan. Sederhana sekali, kuasai, ya, atur diri kita. Insya Allah pada akhirnya istri kita, suami kita akan nggak usah sibuk untuk memaksa suami kita, pasangan kita, anak kita, kita menampilkan sosok yang bersahaja, sosok yang elegan, sosok yang santun pada mereka. Insya Allah pada akhirnya orang lain itu akan berbuat yang sama kepada kita. Niku kalau dalam bahasa Al-Quran disebut sebagai in ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Kalau seandainya panjenengan berbuat baik, hakikat panjenengan berbuat baik pada diri panjenengan sendiri. Kalau seandainya panjenengan berbuat jelek, hakikatnya panjenengan itu berbuat jelek kepada diri panjenengan sendiri. Sehingga kalau niku meskipun disinggung, niku ada konsep itu, misalnya istri niku omongan niku nyinggung niku, lah wis eling itu langsung itu dikunci. Yang namanya mulut ini harus dikunci, jangan sampai mengatakan kata-kata serampangan juga. Karena kalau seandainya seperti itu, istri akan berbuat yang lebih. Ya, itu seperti itu. Jadi sederhananya seperti itu. Terus penting untuk kemudian ditegaskan, walau anna ahlal qura amanu wattaqaw la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardi walakin kadzdzabu. Akan tapi mereka para kaum itu pada umumnya adalah pendusta. Karena demikian fa'akhadnahum bima kanu yaksibun, maka kami ambil mereka, kami siksa mereka, kami kirimkan bencana kepada mereka bima kanu yaksibun, sebab sesuatu yang mereka lakukan. Ini penting untuk kemudian ditegaskan. Saat ini musim bencana, tembuti-tembuti wonten bencana. Ini kabar pagi ini kabar semua wonten paham, karena mulai kemarin itu hujan terus. Ini kira-kira setelahnya ada kabar di sini, ada longsor di sini, ada banjir di sini, ada dan seterusnya. Ini penting untuk kemudian kita tegaskan. Selanjutnya sekarang terkait dengan pauliku sing tidak berdoa itu tentang bulan Rajab, penting untuk kemudian ditegaskan. Terus memang apa namanya Allahumma barik lana fi Rajab. Ini cuman kalau seandainya orang pesantren kata-kata Rajab itu ada yang kemudian misalnya dianggap sebagai isim ghairul sholih, ada yang dianggap sebagai munsholih. Jadi wonten sing Rajabin, wonten sing Rajaban. Ya kenapa niku? Kalau seandainya idza lam yurad bihi muayyan, kalau seandainya yang dimaksudkan itu bukan takyid, kalau seandainya kita sudah masuk bulan Rajab sekarang itu, kita kemudian misalnya berdoa Allahumma barik lana fi Rajab, sing bener niku wacane Rajaban, bukan Rajabin. Tapi kalau seandainya secara umum kata kita ngomong bulan Rajab tidak khusus pada Rajab yang sekarang ini misalnya, maka itu yang benar itu dijadikan sebagai isim ghairul sholih. Fa in urida bihi apa namanya sing ghairul muayyan muni'a minas sholih. Jadi kalau seandainya yang dimaksud itu adalah muayyan yang sekarang itu, jadi memang ada Rajabah bisa Rajabun begitu. Apakah kemudian dianggap sebagai isim ghairul sholih atau tidak? Itu tergantung apakah yang dimaksudkan itu adalah muayyan atau tidak. Kalau yang dimaksudkan adalah muayyan, maka di situ disebut sebagai isim ghairul sholih. Itu agar tidak salah. Itu seperti itu. Terus misalnya kata-kata Rajabun syahrullah. Rajab itu adalah merupakan bulannya Allah. Wa Sya'ban syahri. Sedangkan bulan Sya'ban itu adalah bulan saya Gusti Kanjeng Nabi. Wa Ramadan syahrul ummati. Sedangkan bulan Ramadan itu adalah bulan untuk umat saya. Itu seperti itu. Kemudian kalau seandainya kita lihat, ya, jadi ini kitab penting kan Najah Surur. Itu adalah kitab-kitab yang apa namanya menjelaskan bulan ini apa,